Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa saya yang sudah datang ke channel ini untuk mempelajari materi perkuliahan Bahasa Indonesia untuk semester 1 di Fakultas Syariah UIN STS Jambi. Nah, materi ini adalah materi kedua kita dalam semester ini secara daring. Materi ini berjudul Sejarah Bahasa Indonesia dan Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Nah, sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai secara resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bagaimana isi dari Sumpah Pemuda? Oke, yang pertama, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di poin ketiga dari Sumpah Pemuda inilah yang menjadi dasar penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke. Selanjutnya juga pada tahun 1939, para cendekiawan dan budayawan Indonesia menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo, Jawa Tengah. Dalam kongres itu, Ki Hajar Dewantara berpidato yang dinamakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu yang sungguh pun pokoknya berasal dari Melayu Riau, akan tetapi yang sudah ditambah, diubah, atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru. Hingga bahasa itu lalu mudah dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa yang didapat dari gabungan beberapa bahasa, yaitu yang pertama bahasa Melayu, apalagi bahasa daerah dan bahasa asing. Oke, bisa dilihat pada slide berikutnya, yaitu pembentukan bahasa Indonesia ada bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa asing. Ketiga sumber bahasa inilah yang kemudian digabung, diedit, atau misalnya direvisi kembali sesuai dengan kebutuhan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia yang dihasilkan itu benar dan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang terbaru ini. Selanjutnya, mengapa bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu, bukan bahasa daerah lainnya? Oke, bisa dilihat pada nomor 1. Oke, yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa bahasa Melayu sudah menjadi bahasa perdagangan atau bahasa perhubungan di Sumatera, tepatnya nanti di Riau, di Jambi juga, di tempat-tempat yang ada pelabuhannya. Oke, yang kedua, bahasa Melayu itu memiliki sistem bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari oleh orang-orang asing. Lalu, yang ketiga, adanya faktor psikologis, yaitu suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahwa Indonesia sebagai bahasa nasional. Maka dari itu, bahasa Melayu juga sudah diterima oleh bangsa-bangsa di Indonesia ini. Yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri yang juga menjadi salah satu faktor penentu. Bahasa Melayu itu dianggap sanggup untuk berkembang menjadi bahasa yang sempurna, dan bisa kita lihat sekarang bahasa Indonesia terus diperbaiki dan juga bahasa Indonesia terus mengalami kesempurnaan, yang kita bisa lihat melalui ejaan bahasa Indonesia di KBBI maupun PUEBI. Lalu bagaimana perkembangan pemilihan bahasa Melayu ini sebagai bentuk dasar bahasa Indonesia per tahapnya? Nah, yang pertama, negara-negara di sekitar Indonesia sudah menggunakan bahasa Melayu seperti negara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Jadi, walaupun bahasa Indonesia di negara tersebut dengan bahasa Melayu di Indonesia itu berbeda, tetap ada dalam satu rumpun yang sama. Yang kedua,
kerajaan-kerajaan di Sumatera sudah menggunakan bahasa Melayu. Karena tadi sudah dikatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan itu menjadi sumber perdagangan, sehingga bahasa Melayulah yang digunakan dalam komunikasi para pedagang. Yang ketiga, perdagangan di Sumatera sangat pesat, sehingga bahasa Melayu jadi semakin meluas. Nah, pesatnya perdagangan ini tidak hanya di sekitar Sumatera saja, tapi juga ke luar negeri ataupun juga ke Pulau Jawa. Jadi, bahasa Melayu semakin berkembang dan diketahui banyak orang. Yang keempat, Belanda datang ke Indonesia yang menggunakan bahasa Melayu Sumatera tadi, sehingga penyebaran bahasa Melayu ini semakin meluas karena Belanda beberapa tahun menjajah Indonesia. Yang kelima, inilah dasar dari bahasa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Yang terakhir, berbagai kongres bahasa Indonesia sudah mulai dilakukan, seperti tadi Kongres Bahasa Indonesia 1 di Solo, lalu bertahap menuju kongres-kongres lainnya, sehingga terbentuklah badan bahasa ataupun kelompok-kelompok bahasa yang membuat bahasa Indonesia ini semakin sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu juga ada format bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia, bahkan ada tes UKBI untuk para asing yang datang ke Indonesia. Contohnya seperti orang-orang yang mau belajar Indonesia itu wajib mengetes terlebih dahulu kemampuan bahasa Indonesianya. Nah, dalam perkembangan bahasa Indonesia tersebut, kita mengenal istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang harus baik dan juga harus benar. Oke, yang pertama, baik. Apa itu baik? Baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi. Maksudnya, kaidah sosialnya sudah tepat atau belum? Lawan bicaranya siapa? Kondisinya bagaimana? Dan kepentingannya seperti apa? Nah, hal-hal tersebut mempengaruhi bagaimana penggunaan bahasa Indonesia itu. Ada dua situasi penggunaan bahasa Indonesia, yaitu situasi formal dan situasi non-formal atau informal. Nah, lalu bagaimana tujuannya dari penggunaan bahasa Indonesia di situasi formal dan non-formal itu? Tujuannya adalah agar informasi yang disampaikan oleh penutur dapat diterima dengan baik oleh mitra tutur atau petutur dalam suasana yang cocok. Oke, cocok tadi karena apa? Karena situasi ataupun lawan bicara. Selanjutnya ada syarat bahasa Indonesia itu harus benar. Maksudnya adalah bahasa Indonesia itu harus sesuai dengan tata bahasa, seperti pembentukan katanya, pembentukan kalimat, penulisan ejaan, penulisan tanda baca, dan sebagainya. Nah, tata bahasa tadi ada dalam materi fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, dan semantik. Oke, jadi apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan kondisi penggunaannya dan juga benar sesuai dengan tata aturan gramatikalnya. Jadi itulah tadi, bahasa harus sesuai dengan kondisi dan juga dengan tata bahasa atau aturan. Lalu, apakah semua bahasa yang kita ucapkan ini sudah baik dan benar? Nah, tentu salah. Tidak semua yang kita ucapkan itu sudah baik dan juga sudah benar. Ada bahasa yang baik tetapi tidak benar, ada pula bahasa yang benar tetapi tidak baik. Oke, yang pertama, bahasa yang baik tetapi tidak benar. Berarti situasinya cocok tetapi tata bahasanya salah. Bagaimana contohnya nih? Oke, berapa nih bajunya? Misalnya ada orang belanja ke pasar, ibu-ibu itu nanya sama penjual, berapa nih bajunya? Oke, bahasa itu baik karena situasinya santai di pasar, jadi tidak perlu formal. Yang kedua, bahasa itu tidak benar karena tata bahasanya atau aturannya salah. Bagaimana dengan bahasa yang benar tetapi tidak baik? Maksudnya situasinya tidak cocok,
tetapi tata bahasanya atau aturannya benar atau bagus. Contohnya, berapakah harga baju yang ibu jual ini? Nah, itu bahasanya tidak baik. Mengapa? Karena situasinya itu non formal di pasar, tidak perlu resmi itu kalau kita berbicara dengan orang di pasar. Nah, tapi tata bahasanya sudah benar, yaitu tata bahasanya sesuai dengan aturan-aturan ejaan. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya kita harus menempatkan diri sesuai dengan kondisi sehingga kita bisa mengatur tata bahasa kita agar sesuai dengan situasi tersebut. Jika berada pada situasi yang tidak formal, kita diperbolehkan untuk tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai dengan ejaan. Namun, jika kita berada pada situasi yang formal seperti di sekolah, kantor, persidangan, dan sebagainya, kita harus menggunakan tata bahasa yang benar dan sesuai ejaan. Jadi, kesimpulannya, kita harus memperhatikan dulu situasi, lawan bicara, lalu kita bisa menentukan bagaimana tata bahasa yang kita ingin sampaikan. Nah, sekian dari saya. Hari ini tugasnya bertema bebas, yaitu tulislah satu paragraf surat yang kalian ingin berikan kepada yang pertama, teman lama, yang kedua, dosen kalian, dan yang ketiga, nenek kalian di kampung. Jadi 3 surat ini ada 3 paragraf, dan 3 paragraf ini tentu memiliki bentuk bahasa yang berbeda. Sekian dari saya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.